Kenapa produk bisa gagal? Sebuah produk bisa mengalami kegagalan dikarenakan produk pemasarannya tidak direncanakan diuji secara menyeluruh. Misalnya, ponsel Fire gagal dikarenakan tidak memiliki fitur apapun yang menonjol dalam bidang kompetitif ponsel inovatif. Perkenalkan, nama saya Aura Patricia Mardini dengan NIM 14122121. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang branding, packaging, and labeling. Branding. Apa sih itu branding atau yang biasa disebut merek? Nah, merek atau branding adalah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi apapun yang mengidentifikasi produk penjual dan membedakannya dari produk penjual yang lain. Nama merek adalah bagian dari merek yang dapat diucapkan. Ini mungkin termasuk huruf, kata, angka, atau simbol yang dapat diucapkan. Nah, tanda merek di sisi lain adalah bagian dari merek yang merupakan simbol atau desain khusus dari produk tersebut. Ada juga merek dagang. Nama merek dagang adalah nama merek atau merek dagang yang terdaftar secara resmi dan dengan demikian dilindungi secara hukum dari penggunaan oleh siapapun kecuali dari pemiliknya. Ada juga nama dagang. Nama dagang adalah nama lengkap dan resmi dari suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti Pizza Hut. Selanjutnya ada jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu merek pabrikan. Sesuai dengan namanya, merek pabrikan adalah merek yang dimiliki oleh pabrik. Contohnya banyak makanan seperti Kellogg, Frost Flakes, peralatan utama seperti Whirlpool, bensin seperti ExxonMobil yang dijual sebagai merek pabrikan. Beberapa konsumen lebih memilih merek pabrikan karena merek tersebut biasanya dikenal secara nasional, menawarkan kualitas yang konsisten dan tersedia secara luas. Yang kedua ada merek toko atau merek pribadi. Adalah merek yang dimiliki oleh grosir atau pengecer perorangan. Di antara merek toko yang lebih terkenal adalah Kenmore, Peony Sears, dan Kirkland Signature, yakni Costco. Pemilik merek toko mengklaim bahwa mereka dapat menawarkan harga yang lebih rendah, memperoleh keuntungan yang lebih besar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menawarkan merek mereka sendiri. Yang ketiga yaitu ada produk generik atau merek generik adalah produk tanpa merek sama sekali, yakni kemasan polosnya hanya memuat nama produknya saja, seperti saus apel, keripik kentang, dan lain-lain. Manfaat merek atau branding. Branding atau merek membantu perusahaan untuk memperkenalkan produk baru yang membawa nama merek yang sudah dikenal karena pembeli sudah mengetahui merek tersebut. Branding juga membantu penjual dalam upaya promosi mereka karena promosi setiap produk bermerek secara tidak langsung mempromosikan produk lain dari merek yang sama. Salah satu manfaat utama dari branding atau merek adalah penciptaan loyalitas merek, yakni semakin kuat loyalitas merek, semakin besar pula kemungkinan pembeli akan secara konsisten memilih merek tersebut. Ada 3 tingkat loyalitas merek, adalah pengakuan merek, preferensi merek, dan desakan merek. Pengakuan merek terjadi ketika pelanggan menyadari bahwa merek itu ada dan memandangnya sebagai pembelian alternatif jika merek yang disukai tidak tersedia. Preferensi merek, yakni pelanggan lebih memilih satu merek daripada merek pesaing dan akan membelinya jika tersedia. Desakan merek, yakni terjadi ketika pelanggan tidak akan menerima pengganti. Manfaat merek yang selanjutnya adalah ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai keuangan yang terkait dengan kekuatan merek di pasar. Meskipun sulit diukur, ekuitas merek mewakili nilai merek bagi suatu organisasi atau perusahaan. Adapun 4 faktor utama yang berkontribusi pada ekuitas merek yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Yang kedua ada persepsi ekuitas merek, adalah pemasaran dan nilai keuangan yang terkait dengan kekuatan merek di pasar.
Meskipun sulit diukur, persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga ada asosiasi merek. Asosiasi merek berkenan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang keempat ada loyalitas merek. Loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa yang mendatang. Selanjutnya ada memilih dan melindungi merek. Memilih merek. Dalam memilih merek, ada pun hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Nama merek harus mudah diucapkan, dieja, dan diingat oleh pelanggan. Kedua, nama merek dengan satu subkata seringkali memenuhi persyaratan dalam penamaan merek. Yang ketiga, kata angka huruf dapat digabungkan untuk menghasilkan nama merek baru. 4. Nama merek harus menunjukkan dengan cara yang positif penggunaan produk, karakteristik khusus, dan manfaat utama dari produk tersebut. Selanjutnya ada melindungi merek. Hal yang harus diperhatikan yaitu perusahaan memilih merek dapat dilindungi melalui pendaftaran. Pendaftarannya tujuannya melindungi merek dagang di dalam negeri selama setahun dan dapat diperpanjang dalam batas waktu tertentu. Kedua, perusahaan harus memastikan bahwa merek yang dipilih tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atas merek yang sudah terdaftar secara resmi. Yang ketiga, jaga agar nama merek tidak menjadi istilah umum. Untuk memastikan bahwa merek tidak menjadi istilah umum, perusahaan harus menjaga nama dengan huruf kapital dan menggunakannya sebagai kata sifat untuk memodifikasi nama kelas produk umum, seperti gelatin merek Gel O. Sebuah organisasi dapat menangani masalah ini secara langsung dengan mengikankan bahwa mereknya adalah merek dagang dan tidak boleh menunjukkan digunakan untuk secara umum. Strategi branding atau merek dibagi menjadi dua, individual branding dan family branding. Individual branding adalah strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang berbeda untuk setiap produknya. Misalnya Procter & Gamble menggunakan branding individu lini sabun batangnya yang mencakup Ivory, Safeguard, dan Olay. Merek individu menawarkan dua keuntungan utama, yakni masalah dengan satu produk tidak akan mempengaruhi nama baik produk perusahaan lain, dan merek yang berbeda dapat diarahkan ke segmen pasar yang berbeda juga. Strategi yang selanjutnya yaitu family branding. Adalah strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang sama untuk sebagian besar produknya. Contohnya Sony, Dell, IBM, dan Xerox menggunakan family branding untuk campuran produk mereka. Keuntungan utama dari family branding adalah bahwa promosi yang berhasil untuk satu item apapun yang membawa merek keluarga dapat membantu semua produk dengan nama merek yang sama. Selain itu, semua produk baru memiliki keunggulan ketika nama mereknya sudah dikenal dan diterima oleh pelanggan. Pengemasan atau packaging. Pengemasan terdiri dari semua kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan dan menyediakan wadah dengan gambar untuk suatu produk. Kemasan merupakan bagian terpenting dari produk. Hal ini dapat membuat produk lebih fleksibel, lebih aman, atau lebih mudah digunakan. Melalui bentuk, ukuran tampilan, dan pesan yang tercetak, sebuah kemasan dapat mempengaruhi keputusan para pembeli. Fungsi dari pengemasan. Fungsi dari pengemasan diantaranya yang pertama, melindungi produk dan mempertahankan bentuk fungsionalnya. Misalnya cairan seperti susu, jeruk, dan semprotan rambut membutuhkan kemasan yang mengawetkan dan melindungi produk di dalamnya. Pengemasan harusnya mencegah kerusakan yang akan mempengaruhi kegunaan produk dan meningkatkan biaya. Yang kedua ada menawarkan kenyamanan konsumen. Ukuran atau bentuk kemasan mungkin berhubungan dengan penyimpanan produk, kenyamanan penggunaan, atau tingkat penggantian. Misalnya, kaleng kecil berisi sayuran dapat mencegah pemborosan dan mempermudah penyimpanan. Yang ketiga, ada mempromosikan suatu produk dengan mengkomunikasikan fitur, kegunaan, manfaat, dan citranya. Terkadang sebuah perusahaan mengembangkan kemasan yang dapat digunakan kembali untuk membuat produknya lebih diinginkan. Misalnya, pembersih multi permukaan clean pad menggunakan teknologi replenish yang memungkinkan dijual sebagai konsentrat pembersih
dalam bolong yang disekrup ke bagian bawah botol semprot. Konsumen membeli botol sekali, menambahkan air, dan pot melepaskan konsentrat pembersih dalam jumlah yang tepat. Sistem ini menghemat limbah plastik dan air, serta lebih murah dibandingkan produk pesaing yang lain.